Pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota di Indonesia mengakibatkan munculnya banyaknya gangguan saluran pernafasan, salah satunya TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang pada paru-paru dan penyebarannya melalui udara, dan TBC juga bisa menjangkiti alat tubuh yang lain. Pada anak, TBC juga dapat menyebabkan peradangan pada selaput otak dan gangguan kulit. Baik pemirsa, saat ini rekan kami Fani Ramadhani sedang berada di Latkesda Kota Mojokerto. Baik, silahkan Fani Ramadhani. Halo Sobat Semanika, saat ini saya berada di Latkesda Kota Mojokerto bersama Bunda Pipit. Kali ini kita akan ngobrolin tentang penyakit tuberkulosis. Kelompok kami sengaja mengangkat topik penyakit ini karena jumlah penderita tuberkulosis di Indonesia menempati urutan kedua di dunia setelah negara India. Bun, tolong dong ceritain gimana sih sebenarnya penyakit ini? Oh iya. Sebenarnya tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, cara penularannya itu melalui droplet. Tahu droplet? Droplet itu adalah air liur, maksudnya ya misalnya kita bersin itu kan ada kayak percikan-percikan, terus kemudian kita batuk, kita menyanyi, kita ngomong, ini kan juga ada uap-uapnya kan gitu. Dia itu penularannya dari situ. Jadi itu dikatakan di buku sebenarnya kalau kita batuk itu pas waktu ada penderita TB ya, penderita TB batuk, terus kemudian dia itu akan mengeluarkan 3.500 kali batuk, 3.500 kuman. Nah kalau kita bersin, penderita TB bersin, dia akan mengeluarkan sampai 1 juta kuman TB. Nah itu cara penularannya. Apa saja sih Bun gejalanya? Gejalanya itu yang paling ini ya, yang paling sering itu adalah batuk lebih dari 2 minggu. Jadi kalau misalnya ada temanmu atau orang-orang sekitarmu yang batuk lebih dari 2 minggu, itu harus hati-hati. Yang kedua itu keringat malam. Jadi biarpun udaranya dingin atau udaranya nggak panas, terlalu panas itu dia tuh keringat. Yang ketiga itu dia nafsu makannya udah mulai nggak nafsu makan, itu sudah mulai turun. Terus kemudian berat badannya makin lama karena tidak mau makan tadi, berat badannya makin lama makin turun. Itu yang tuberkulosis paru. Sebenarnya banyak, ada yang namanya tuberkulosis usus, tuberkulosis kulit, tuberkulosis tulang. Itu gejalanya tuh berbeda-beda. Jadi yang paling sering ini adalah tuberkulosis paru. Jadi Bunda ceritakan aja yang tuberkulosis paru. Karena apa? Karena yang sering menularkan itu adalah tuberkulosis paru. Terus nih Bun, kalau aku misalnya batuk lebih dari 2 minggu, aku tahu kena tuberkulosis apa enggak itu gimana? Ya tetap periksa ke dokter, tetap periksa ke dokter. Jadi nanti dokter akan memeriksa kamu, apakah ini memang benar batuknya TB, bukan batuk biasa atau batuk alergi. Ya, nanti juga ada pemeriksaan tambahan, itu namanya pemeriksaan riak, pemeriksaan dahak. Nah, kalau di Mojokerto itu setiap pemeriksaan dahak itu akan diperiksakan ke labnya Bunda ini, ke laboratorium kesehatan daerah. Jadi di Latkesda Bunda ini ada pemeriksaan TB yang namanya tes cepat molekuler. Jadi 1 hari jadi hasilnya. Nah hasilnya itu meliputi satu pemeriksaan apakah orang ini sudah terkena TB apa tidak. Yang kedua, orang ini masih peka dengan antibiotik rifampicin apa tidak. Nah, jadi gini loh, sebenarnya pengobatan TB itu gampang-gampang susah ya. Gampangnya karena kalau misalnya dia tidak resisten TB, itu yang pertama. Yang kedua, penderitanya itu manut, artinya manut itu dia patuh terhadap pengobatan. Yang ketiga, tidak ada komplikasi. Nah, selama 3 ini insya Allah dia akan sembuh selama 6 bulan pengobatan. Jadi pengobatan TB itu selama 6 bulan ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau dia masih peka terhadap ada yang namanya antibiotik rifampicin, insya Allah dia sembuh. Bun, kasih tahu dong tips-tips
supaya kita tidak tertular penyakit tuberkulosis? Ya, terapkan PHBS. PHBS itu pola hidup bersih dan sehat. Pertama, makanan yang bergizi. Kedua, olahraga yang teratur. Istirahat yang cukup, terus kemudian olahraga ya, itu yang penting. Terus yang kedua, kalau namanya batuk itu terapkan etika batuk yang benar. Tahu etika batuk yang benar? Tahu. Gimana coba? Etika batuk yang benar itu kalau pertama kalau kita batuk itu pakai masker, kedua lengannya diangkat, hidung sama mulut ditutup pakai siku sini, terus habis itu mulutnya ditutup pakai tisunya dibawa di tempat sampah, habis itu cuci tangan. Nah, cuci tangan yang benar gimana? Ada lagunya loh. Nama lagunya becak-becak. Tahu becak-becak? Tahu. Ya, jadi ini ya. Nadanya itu becak-becak ya. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Kedua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kunjukkan jari-jari, pergelangan tangan, selesai cuci tangan. Ya. Terima kasih ya Bun pengetahuannya hari ini. Sama-sama Fani. Nah, Sobat Semanika sudah tahu kan tentang penyakit tuberkulosis. Untuk selanjutnya saya akan mengembalikan ke teman saya Bintang. Silakan Bintang. Baik, terima kasih Fani. Pemirsa, sangat penting sekali untuk kita menjaga kesehatan paru-paru kita dengan menerapkan 3 hal. Yang pertama, olahraga dengan teratur, jaga pola tidur, dan terapkan etika batuk. Nah, pemirsa, sudah saatnya kami pamit. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam sehat. Ini loh, kita lagi lihat berita tentang meningkatnya kasus penularan penyakit TBC. Gimana kalau kita buat poster tentang pencegahan penyakit TBC? Aku juga. Wah, boleh tuh. Yuk, yuk. Ayo.